Pemirsa Intens Investigasi. Heboh, curhat Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, yang mengaku mengalami tekanan, kekerasan, hingga dipaksa mengaku sebagai pembunuh dua sejoli Eki dan Vina. Padahal sejatinya Sudirman mengakui jika bukan dirinya yang melakukannya. Akibat tekanan dan kekerasan yang dialaminya, Sudirman pun mengaku tidak kuat dan terpaksa mengakui semua tuduhan yang diarahkan polisi kepadanya. Sudirman sendiri ditangkap polisi saat usianya 20 tahun pada 2016 lalu. Padahal menurut Suratno sang ayah, jika putranya itu pun mengalami keterbelakangan mental sehingga putus sekolah sampai SD. Karena itu pula, Suratno pun menampik jika anaknya bisa terlibat dalam kasus pembunuhan sekeji itu. Lantas, seperti apakah desakan dari pengacara Kamarudin Simanjuntak yang meminta agar kekerasan yang dialami oleh Sudirman harus diusut tuntas? Lalu benarkah kuasa hukum yakin jika Peggy akan bebas usai jalani tes psikologi di Polda Jabar? Dan apa alasan Rasman Nasution yang justru yakin jika Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Curhat Sudirman terkait tekanan, kekerasan, hingga dipaksa mengaku sebagai pembunuh dua sejoli Eki dan Vina yang dialaminya ternyata terus memantik atensi banyak pihak. Ya, setelah sebelumnya Otto Hasibuan, pengacara sekaligus Ketua Umum DPN Peradi yang memberikan atensinya. Kini, giliran pengacara Kamarudin Simanjuntak memberikan atensi yang sama. Bahkan, Kamarudin Simanjuntak pun mendesak jika memang Sudirman sebagai rakyat kecil mengalami kekerasan selama menjalani pemeriksaan dan ditahan, maka sudah sepatutnya hal itu pun harus diusut tuntas, termasuk oleh Komnas HAM. Berkaca dari pengalaman Kamarudin selama ini yang kerap membela rakyat kecil di mana mereka pun rentan menjadi sasaran kekerasan aparat lantaran tidak memiliki uang sebagai modal pencegah kekerasan yang mereka alami. Kalau misalnya dia ngomong begitu setelah keluar, itu salah dia. Kenapa dia tidak ngomong begitu waktu di dalam? Justru waktu di dalam lah dia ngomong begitu sehingga hakim membuat penilaian. Kita kan tahu hakim itu kan bukan dukun. Nah, apa yang disampaikan di hadapan hakim itulah yang dinilai. Nah, kemudian apa yang disampaikan 7 orang itu, hakimnya berbeda, tidak mungkin semua sesat. Bisa saja kalau namanya di kantor kepolisian semua juga mengalami kekerasan. Bukan cuma di situ, hampir di semua lembaga pemasyarakatan, hampir di semua lembaga penitipan polisi sama jaksa. Nah, itu tugas kita benahi. Tugas kita serukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM supaya diperbaiki. Ya, katakanlah misalnya kasus apa? Otomatis dijawab kasus Vina, pembunuhan, sekaligus pemerkosaan. Itu sudah langsung timbul itu di dalam benaknya orang-orang di dalam LP itu. Ah, ini luar biasa ini. Udah membunuh, memperkosa lagi, puak gitu, dihajar gitu. Itu udah terbentuk itu sendirinya tanpa disuruh. Makanya ada memilih kamar. Kalau yang punya kamarnya, kamar mana? Berapa orang? 1 orang, 2 orang gitu. Dipilihlah 2 orang atau 1 orang 1 kamar. Itulah sebabnya mengapa masuk LP bayarnya mahal. Dari zaman Belanda begitu. Malah lebih parah setelah zaman Indonesia. Zaman Belanda sudah begitu, lebih parah setelah Indonesia merdeka.
Itu lebih parah, itu merata di seluruh lembaga pemasyarakatan Indonesia dan di lembaga penahanan itu. Meski menampik dengan tegas tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina, namun pembelaan Sudirman itu pun dianggap seperti angin lalu, baik oleh polisi maupun majelis hakim yang menyidangkan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Akibatnya, Sudirman pun harus menerima nasib pahit divonis seumur hidup dan kini sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 8 tahun. Bagi Kamarudin, dugaan kekerasan yang dialami Sudirman pun sangatlah tidak bisa dibenarkan dan sangat merugikan rakyat kecil yang sepertinya selalu menjadi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam mencari keadilan. Tidak terlalu banyak komentar karena jangankan orang itu, yang bintang 2 pun mengalami juga hal-hal seperti itu ya. Nah, itu tugas pengacara yang membela itu. Kan dia punya pengacara kan? Dibawa kepada peradilan. Kalau saya sebagai praktisi hukum untuk Vina dan kekasihnya Eki ya, polisi supaya bekerja profesional, tidak ada yang ditutupi, sehingga kasus ini bisa terang benderang. Ini kasus sudah perhatian Presiden, perhatian Presiden, perhatian Kapolri, perhatian Kasat, perhatian Kasat Angkatan Laut, demikian juga Kasat Angkatan Udara dan Panglima ABRI. Waktunya lah untuk jujur, buka seterang-terangnya. Presiden Jokowi masa kerjanya tinggal 5 bulan lagi. Ini jangan jadi hutang, ya. Tuntaskan semasa pemerintahan dia, jangan dibawa ke pemerintahan yang baru. Ya. Sebelumnya, Otto Hasibuan dan Pradi pun juga bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Sudirman. Langkah ini pun diambil Otto Hasibuan lantaran miris dengan nasib yang menimpa pria yang berprofesi sebagai buruh bangunan tersebut. Bantuan hukum cuma-cuma yang akan diberikan Otto kepada Sudirman lantaran ia menerima laporan terkait kejanggalan kasus Vina Cirebon yang disampaikan oleh keluarga Sudirman. Terkait sosok Sudirman, anak yang mengalami keterbelakangan mental namun didakwa sebagai pembunuh sadis Eki dan Vina. Otto Hasibuan pun mempertanyakan, apakah sosok yang memiliki kekurangan dalam berpikir seperti Sudirman bisa terlibat dalam kasus pembunuhan sekeji itu. Ini Beni dan ini ibunya Sudirman dan ayahnya akhirnya meminta juga bantuan hukum kepada kami untuk membantu saudara Sudirman ini yang katanya dihukum seumur hidup, yang menurut pengakuannya adalah tidak pernah dilakukan. Nah, terus terang aja juga ini saya jadi teringat ini kasusnya Jessica Wongso nih, ya, di mana kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk PK juga terhadap Jessica Wongso. Nah, tadi sudah saya katakan kepada keluarga, kepada Beni dan juga kepada ibunya dan ayahnya. Karena Pradi ini adalah memang suatu organisasi yang juga punya PBH, punya pusat bantuan hukum Pradi yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma di mana kami ada di seluruh 160 cabang di seluruh Indonesia. Maka seyogianya kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman. Dengan catatan, yang harus memberikan kuasa itu tentunya adalah harus Sudirman. Tadi kami berbincang-bincang, saya tanya di mana Sudirman sekarang. Mereka mengatakan belum tahu pasti. Ya, saya katakan bukannya dia narapidana, sudah ada dihukum. Kalau narapidana dengan seumur hidup mestinya ada di lapas. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Nah, menurut kami kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Nah, oleh karena itu kami akan coba mengeceknya. Karena bagaimanapun
kami tidak bisa bertindak lebih jauh untuk kepentingannya Sudirman kalau Sudirman sendiri tidak memberikan kuasa kepada Pradi. Nah, Pradi tentunya menangani ini tidak harus saya, ya boleh juga saya, tapi yang penting kami akan butuh tim lah. Kami akan butuh tim, baik yang dari Jakarta maupun dari Cirebon maupun kota terdekat itu dari Bandung atau apakah di sana yang lebih dekat, ya. Dan juga tentunya ada Cirebon juga, karena di sana kita ada DPC Cirebon, ya ada DPC Bandung dan terdekat, agar bisa memberikan bantuan hukum kepada Sudirman ini. Karena menurut mereka ini, Sudirman ini mereka katakan istilah tadi kurang, dia bawa rata-rata lah katanya. Jadi dia tidak bisa membela dirinya yang baik. Makanya tamat pun hanya SD doang. Ya, kalian bilang istilah idiot tadi ya? Artinya dipanggil idiot karena di bawah rata-rata keadaannya katanya. Nah, jadi kita juga harus perlu juga mengecek apakah perlu ini diperiksakan kepada psikiater tentang apakah betul-betul ini adalah memang orang yang cakap bertindak atau tidak. Kalau dia betul-betul cakap bertindak, berarti kita harus lihat dia harus diberikan kebebasan untuk bisa memilih seorang advokatnya. Ya, karena dengar kabar katanya, saya nggak tahu, katanya Sudirman juga udah diperiksa. Informasi. Nah, apapun itu kami tidak mau berspekulasi. Yang pasti bahwa hari ini kami hanya menjelaskan pada ibu bapak sekalian bahwa inilah Ibu Titin, anggota Pradi, yang tentunya kami sebagai Dewan Pimpinan Nasional Pradi, kami punya cabang 190 cabang di seluruh Indonesia, punya anggota kami hampir lebih kurang 70.000. Kami punya kewajiban hukum, punya kewajiban moral untuk bisa membela kepentingan daripada anggota kami, di samping kepentingan daripada masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada kami. Kejanggalan demi kejanggalan sepertinya memang terus mewarnai perkembangan terbaru kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, entah disengaja atau tidak oleh pihak-pihak tertentu. Namun kenyataannya, selain kemunculan saksi-saksi baru dan juga keterangan-keterangan baru yang saling bertolak belakang, polisi pun ikut memantik kejanggalan yang sama. Utamanya terkait adanya dugaan kekerasan yang dialami oleh terpidana Sudirman dalam kasus Vina dari para polisi yang menangani kasus ini. Kita hanya berkeinginan supaya apa yang terjadi persidangan itu kalau tidak benar, ya tentu kita harus tegakkan. Kebenaran dan keadilan itu harus kita bisa tegakkan. Cuma kalau dari kami sebagai Pradi yang memahami tentunya bagaimana proses hukum, memang ini menjadi aneh yang saya katakan tadi itu aja. Ini dari situ aja kita sudah bisa berangkat sebenarnya. Ini nanti akan coba kita bicarakan dengan Titin, karena kami ingin tahu, belum tahu secara dalam sebenarnya intimidasi sejauh apa. Kalau tadi kita lihat kan kliennya yang diintimidasi, tapi berdampak kepada Ibu Titin. Ya, tapi kan sebelum payung, sebelum hujan sebelum payung dong. Jangan sampai udah klien nanti lawyernya juga kan gitu. Dan dia tadi mengatakan itu dampaknya ada kan. Karena Ibu Titin sendiri akhirnya menjadi sulit juga untuk datang bertemu dengan kliennya sekarang. Begitu ya? Yeah. Gitu. Tapi yang pasti ini kita tidak boleh kita biarkan. Jangan sampai ada lagi Cicak Wongso yang keduanya. Jadi kalau seperti ini terjadi, yang rugi itu adalah masyarakat pencari keadilan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kalau betul ini terjadi, kami minta kepada pihak-pihak atau oknum tertentu tersebut yang katanya menurut Bu Titin mengaku polisi mengaku polisi, itu supaya tidak lagi melanjutkan tindakan-tindakan tersebut. Dan kami memohon kiranya agar Kapolri atau Kapolda Jawa Barat mungkin bisa memberikan atensi khusus kenapa hal ini bisa terjadi. Karena di dalam negara hukum ini, terutama Pak Presiden, Pak Jokowi, sudah menyampaikan dan menaruh perhatian terhadap kasus ini agar secara tuntas. Maka tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu.
Menepikan desakan dari pengacara Kamarudin Simanjuntak yang meminta agar kekerasan yang dialami Sudirman harus diusut tuntas. Lantas benarkah kuasa hukum yakin jika Peggy akan bebas usai jalani tes psikologi di Polda Jabar? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Serta terima kasih untuk pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pasca ditangkap di Bandung pada Selasa 23 Mei lalu, Peggy Setiawan alias Peron tersangka pembunuhan terhadap Eki dan Vina hari Sabtu dan Minggu kemarin akhirnya menjalani tes psikologis di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Di pemeriksaan sesi keduanya pada hari Minggu kemarin, Peggy pun menjalani pemeriksaan hampir sekitar 8 jam. Pemeriksaan kedua berupa tes psikologi terdiri dari 3 aspek psikologi, yaitu intelijensi, afeksi, hingga motorik. Meskipun pemeriksaan psikologi terhadap Peggy sudah dilakukan, kabarnya pemeriksaan lainnya masih akan dilakukan oleh penyidik. Di antaranya pemeriksaan pengetesan poligraf atau tes kebohongan. Dan berikut ini keterangan pengacara Peggy terkait tes psikologi yang dilakoni klien mereka. Hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 ini tadi Peggy Setiawan dilakukan pemeriksaan di psikologi yang terakhir ya. Jadi kemarin sama hari ini yang terakhir. Nah, pemeriksaan psikologi ini memang kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan awalnya menolak ya. Artinya karena apa sih urgensinya kan? Dikhawatirkan penyidik mencari-cari kesalahan ya terhadap klien kami dengan cara memeriksa psikologis. Tetapi kemudian setelah diskusi dengan penyidik, dengan psikolog ya kemarin, nah penyidik menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Peggy Setiawan lebih kepada tujuannya supaya penyidik lebih hati-hati ya, tidak asal menduga bahwa Peggy Setiawan ini sebagai pelaku. Nah, sehingga untuk meyakinkan apakah kepribadian Peggy Setiawan ini potensial atau tidak untuk melakukan tindak pidana, maka penyidik mengambil keputusan untuk dilakukan pemeriksaan psikologi. Karena logis masuk akal akhirnya kami penasihat hukum mengizinkan ya kepada penyidik dan psikolog untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Ada 3 hal yang dilihat oleh psikolog terhadap diri Peggy, yaitu 1, untuk melihat intelijensi atau kognitif ya, yaitu kecerdasan atau fungsi otak. Kemudian yang kedua ada afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan, untuk mendapatkan respon yang baik. Kemudian yang ketiga ada motorik ya. Jadi motorik ini melihat atau memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Nah, dari 3 hal yang dilihat oleh psikolog ini, tujuannya adalah pribadi Peggy Setiawan ini apakah nanti ia berpotensi ya bisa melakukan tindak pidana atau tidak, ya itu terjemahan kami ya. Untuk hasilnya sendiri sih memang masih lama, 14 hari. Tes psikologi serta tes-tes lainnya yang kelak dijalani Peggy merupakan serangkaian tes yang harus dijalani dalam proses penyelidikan kasus yang menjeratnya.
Sebelumnya, Ibunda Peggy bersama tim kuasa hukumnya sempat merasa keberatan dengan tes psikologi yang harus dijalani Peggy dan keluarga. Lantaran hal ini pun dianggap tidak ada urgensinya dengan kasus yang dianggap salah tangkap itu. Lantas benarkah pihak kuasa hukum Peggy yakin jika klien mereka akan bebas usai jalani tes psikologi itu? Tapi melihat Peggy Setiawan yang memang karakternya itu sabar ya, kemudian tidak temperamen, kemudian konsisten orangnya ya, tegar ya. Maka kami melihat bahwa insya Allah dari pemeriksaan psikologi ini ya, psikolog bisa menilai dan penyidik juga bisa memahami, bisa menilai juga bahwa Peggy Setiawan bukanlah tipikal orang yang mudah melakukan tindak pidana, dalam hal ini melakukan pembunuhan terhadap korban Eki dan Vina. Ya, karena yang disampaikan penyidik dan psikolog ini lebih kepada agar kami hati-hati ya, dalam melanjutkan perkara ini, sehingga dengan demikian maka kami melihat ada sisi positif lah buat klien kami Peggy Setiawan. Kenapa sisi positif? Karena kami tahu persis bagaimana Peggy Setiawan. Pertama, memang tidak melakukan pembunuhan itu. Kedua, memang karakternya anak baik. Kami ya udah persilakan kalau memang ini dapat membantu untuk memperterang ya, untuk melengkapi kebutuhan penyidik untuk mengambil keputusan nanti, ya kami dukung. Dengan penyidik dan psikolog kami menilai ini untuk bagi kami ya, untuk memperterang, untuk meringankan lah ya. Karena dasarnya memang Peggy Setiawan ini anak baik dan karakternya juga baik, dasarnya kan itu ya. Jadi kami menilai bahwa ini untuk meringankan atau menguntungkan Peggy Setiawan. Dari pihak Polda akan transparan memberitahukan hasil dari hasil tes psikologi kemarin, yaitu dengan 5 tahapan dilakukan. Kemarin itu baru 4 tahapan dan hari ini pun masih cuma kebetulan ibu tidak didampingi oleh rekan kuasa hukum yang lain, tim kuasa hukum yang lain. Waktu itu memang ada wacana katanya memang pihak keluarga pun harus dilakukan pemeriksaan, tapi kita menolak kalau memang kan tidak ada relevansinya juga. Kalau untuk Peggy bolehlah karena Peggy sudah ada di dalam, mungkin untuk kepentingan pihak kepolisian juga, tapi kalau untuk keluarga kita tidak mengizinkannya. Tidak punya kelainan apapun, kenapa harus dilakukan tes seperti ini? Tapi akhirnya psikolog itu menerangkan bahwa ini bukan ke arah sana katanya, tapi untuk melihat apakah Peggy itu konsisten dengan perkataannya bahwa memang dia bukan pelakunya, hanya itu, dan itu untuk perhatian dari pihak kepolisian. Bukan tes psikologi kedua karena memang kemarin kan ada 5 tahapan, kemarin itu baru dilakukan 4 tahapan, jadi yang sekarang itu tahapan terakhir, 1 tahapan lagi. Jadi kalau persiapan kita tidak ada persiapan apapun, hanya mudah-mudahan Peggy tetap sehat-sehat saja dan menjawab dengan apa adanya, konsisten pada keyakinannya, tidak berubah walaupun ada tekanan apapun dari pihak manapun. Dari yakinnya kuasa hukum Peggy jika klien mereka akan bebas usai jalani tes psikologi di Polda Jabar. Lantas, apa alasan Rasman Nasution yang justru yakin jika Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Serta terima kasih untuk pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution, saya mengucapkan selamat atas raih prestasi kepada Intens Investigasi YouTube
karena telah berhasil mencercah angka 3 juta subscriber. Semoga Intens Investigasi YouTube bisa senantiasa memberikan informasi-informasi yang konkret, yang objektif, terukur, dan menjadi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Bertolak belakang dengan keyakinan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan jika klien mereka tidak bersalah, pendapat sebaliknya justru diungkap oleh Rasman Nasution. Ya, Rasman justru yakin jika Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki, sementara pihak keluarga terlibat dalam pelarian Peggy. Keyakinan itu pun muncul berdasarkan asas praduga tidak bersalah serta data-data yang telah dikumpulkan. Mulai dari status Peggy yang menjadi buronan selama 8 tahun, serta langkahnya mengganti nama hingga memiliki 2 kartu keluarga. Dan berikut ini penjelasan Rasman Nasution. Pertama, saya ini mendapat informasi data-data dari berbagai pihak dan data itu valid. Tapi saya sekali lagi tidak dalam rangka menuduh, tidak dalam rangka menjustifikasi, tapi saya dalam kerangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Ini semata-mata bahwa saya melihat beberapa aspek dan saya melihat data, memperhatikan statement dari Peggy, memperhatikan statement dari adiknya Robi, dari saudaranya Lucy, dan yang terakhir kemarin malam dengan bapaknya, ya saudara Rudi Irawan. Nah, dari penjelasan itu saya coba bangun sinergisitas dengan statement dari penyidik. Kemudian saya kumpulkan data-data dan tim, maka kami melihat bahwa saudara Peggy ini, saya yakin dan saya percaya akan kemampuan Polri, dan saya menduga bahwa Peggy adalah pelakunya. Bahkan saya menduga setelah orang tuanya kemarin berstatement begitu dan dia kesulitan menjawab pertanyaan saya, dan dia mengakui bahwa dia membuat identitas palsu dengan 2 kakak dengan mengganti nama, maka saya yakin dan sekali lagi menduga bahwa orang tuanya terlibat, bahwa Pak Rudi Irawan itu terlibat, dan saya duga mengetahui proses pelarian dari saudara Peggy Irawan alias Peggy Peron. Begitu. Semuanya ini kan dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Jangan kita salah ya, bahwa banyaknya orang yang berstatement tentang ini, tapi kalau tidak dibuktikan dengan fakta dan data itu untuk menjadi fakta itu ada 2, terfaktakan dia. Pertama, direct evidence dengan indirect evidence, atau speak evidence dan silent evidence. Kalau di peradilan begitu. Dan kalau ternyata Peggy dan orang lain terlibat, sudah proses secara hukum clear. Jangan seperti pengacaranya, hari ini juga saya belum dapat informasi ya, mereka belum daftar gugatan pra-pid kan. Ini sudah hari apa ini? Ini sudah hari Rabu. Besok udah Kamis, sudah masuk minggu ketiga nih Pak. Kapan ini? Kok nggak tuntas-tuntas ini barang gitu? Menjawab keyakinan Rasman Nasution, jika Peggy adalah pelaku pembunuhan Eki dan Vina, tim kuasa hukum Peggy pun tidak tinggal diam. Mereka pun memberikan sentilan pedas kepada Rasman Nasution atas keyakinannya itu. Sekali lagi, kalau kami dari tim lawyernya Peggy, kita fokus kepada Peggy, bagaimana supaya Peggy bisa bebas. Nah, masalah kesaksian, ada banyak saksi yang meringankan Peggy, itu kita bersyukur sekali. Ya, termasuk ada 5 saksi yang tidak mengenal Peggy. Dari napi-napi itu juga kan mereka nggak mengenal Peggy juga.
Rasman Nasution ini adik saya. Dia itu dekat dengan Bang Hercules, dekat dengan abang saya Ferry Kili-Kili, dekat juga dengan saya. Waktu dia dengan Bang Hotman itu kan saya pasang badan dengan dia waktu ribut rame-rame. Kalau rekan-rekan wartawan tahu, belum lama ini kan, tahun yang lalu itu saya yang pasang badan buat dia. Makanya saya kemarin berani keluarkan statement, tolonglah adikku Rasman, jangan sampai banyak membuat statement yang liar, akhirnya merugikan klien kami, Peggy Setiawan. Lihatlah abangmu ada di sini, di Peggy Setiawan, begitu. Itu statement saya kemarin kan seperti itu. Iya, rekan-rekan wartawan kan bisa lihat kemarin yang dia debat dengan salah satu rekan saya, Pak Mokhtar, kemarin itu kan rame di sosial media itu kan mereka dua debat. Nah, maksudnya seperti itulah. Adikku Rasman tersayang, tolong jangan sampai menjustifikasi. Ini kan semua harus pembuktian. Bahwa jangan langsung menjustifikasi bahwa Peggy terlibat, Peggy dengan bapaknya sekongkol dan terlibat. Nah, itu nggak baik karena Adinda Rasman ini kan lawyer top di Indonesia ini. Jadi mengertilah, segala sesuatu itu perlu pembuktiannya. Kita nggak bisa langsung menjustifikasi seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.